Udang merupakan salah satu produk unggulan Indonesia. Dengan market share produksi global sebesar 9,4% di tahun 2019. Indonesia merupakan produsen udang keempat terbesar di dunia. Namun saat ini, berkaca kepada operasionalnya, industri tambak udang di Indonesia masih belum melakukan bisnis yang bertanggung jawab sesuai standar internasional. Dan di zaman sekarang, hal ini mempengaruhi nilai udang Indonesia di pasaran dunia. Selain itu, ancaman dari rusaknya lingkungan dan perubahan iklim, serta tantangan sosial menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya produktivitas industri udang di Indonesia. Banyak tambak udang yang menciptakan limbah yang mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem pantai. Secara sosial, industri tambak udang sering juga identik dengan eksploitasi dan kondisi kerja yang kurang adil, rentan pelecehan, dan berbahaya. Contohnya, pekerja udang harus mengupas setidaknya 950 udang dalam waktu 1 jam tanpa berhenti dan dibayar dengan upah minimum. Dampak negatif ini menjadi sorotan utama pasar global yang sudah mulai sadar akan pentingnya implementasi bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Realita yang harus dialami oleh pekerja tambak udang patut untuk disorot. Upah yang buruk, jam kerja yang panjang, fasilitas yang berbahaya dan tidak bersih, dan rawan pelecehan terutama untuk pekerja perempuan. Perempuan yang merupakan mayoritas buruh pengupas di pabrik udang dilaporkan menerima bayaran sangat rendah. Laporan monitoring masyarakat pada 2018 menyebutkan bahwa buruh pengupas kerap dibayar di bawah upah minimum regional. Selain itu, mereka dilaporkan mengalami diskriminasi berbasis gender seperti dilarang untuk hamil. Di beberapa negara, industri udang bahkan dilaporkan tersangkut dengan kasus perdagangan orang serta pekerja anak di bawah umur. Tuntutan etika dalam bisnis membuat Jepang dan Uni Eropa di tahun 2022 ini merintis upaya yang menjamin bahwa supply chain yang ada dan komoditas yang masuk ke negara mereka bebas dari pelanggaran hak asasi manusia. Pada bulan Februari lalu, pemerintah Jepang menyatakan akan menyusun panduan untuk Human Rights Due Diligence. Sementara Uni Eropa merilis draft pertama mandatory Human Rights Due Diligence. Berdasarkan hasil dari penilaian resiko kerentanan yang dilakukan oleh GRACE pada tahun 2019, perubahan iklim mengakibatkan berkurangnya produksi tambak karena menurunnya kualitas air serta ketersediaan pangan organik yang mulai berkurang. Turunnya kuantitas dan kualitas udang karena lingkungan yang tidak stabil karena perubahan temperatur air dan udara yang berubah drastis. Populasi udang rentan terserang penyakit karena munculnya penyakit baru yang lebih resisten serta menurunnya daya tahan populasi udang akibat kualitas air dan udara yang menurun serta banjir yang semakin sering terjadi di area tambak karena curah hujan yang tidak stabil serta peningkatan air laut. Dalam satu laporan yang dirilis oleh BCG, bencana alam pada 1 hektar tambak Faname bisa menyebabkan kerugian hingga 465 juta rupiah. Apa solusinya? Dibutuhkan inisiatif bersama, terutama dari pelaku usaha di sektor udang untuk membangun usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Program Transformasi Gender dan Investasi Bisnis yang bertanggung jawab di Asia Tenggara atau GRACE bekerja untuk mendukung transformasi agraria untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan sosial di Asia Tenggara. GRACE bergerak dengan mengagregasi dan berbagai informasi terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, melakukan pengenalan konsep-konsep bisnis dan hak asasi manusia, dan mendampingi usaha yang ingin meningkatkan kapasitas perempuan di supply chain mereka, guna membantu pelaku sektor udang mentransformasi dirinya mengikuti zaman. Untuk itu, bagi Anda pelaku usaha tambak udang di Indonesia yang ingin mengetahui lebih banyak tentang adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim, meningkatkan kesetaraan gender, serta menaikkan profil bisnis Anda menjadi bisnis yang bertanggung jawab, silakan akses informasinya di laman indonesia.oxfam.org atau hubungi Oxfam di Indonesia via sosial media.